Terharu, kagum, dan bangga. Ya, seperti itulah yang dirasakan oleh Rizky Bilar dan ayahanda Lesti. Melihat perjuangan Lesti di dunia entertainment dimulai dari nol hingga kini Lesti berada di puncak kesuksesan. Bahkan, Rizky Bilar mengatakan jika Lesti memang sosok yang pantas untuk dikagumi, bukan hanya oleh dirinya saja, melainkan oleh orang lain. Ayahanda Lesti pun berkisah bagaimana dirinya turut menemani Lesti berjuang dari nol, seperti mengantarkan Lesti untuk mengikuti audisi kontes dangdut. Lalu, seperti apa rasa bangga ayahanda Lesti melihat Lesti yang kini sudah merengkuh kesuksesan? Lalu, ayahanda Lesti pun bercerita jika ada impian Lesti yang belum tercapai. Lalu, seperti apa mimpi Lesti tersebut yang belum tercapai? Dan di segmen terakhir, Cumi Lovers dapat melihat komentar dari para selebriti yang menginginkan kedekatan Lesti dan Bilar kelak akan menjadi sepasang kekasih dan dapat bersanding di pelaminan. Oke Cumi Lovers, mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terharu, kagum, dan bangga. Ya, itulah kata-kata yang terlontar dari sosok Rizky Bilar terhadap Lesti. Melihat perjuangan Lesti dari nol hingga kini menjadi artis terkenal di dunia hiburan tanah air. Bagi Rizky Bilar, yang dikenalnya merupakan seorang perempuan yang selalu memprioritaskan orang tuanya di dalam kehidupannya. Bahkan, Rizky Bilar mengatakan jika bukan hanya dirinya saja yang terharu dan kagum dengan perjuangan hidup Lesti, namun semua orang pun akan terkagum-kagum dan terharu dengan perjuangan Lesti. Tak hanya Rizky Bilar, ayahanda Lesti pun kini bersyukur atas pencapaian yang kini telah Lesti raih. Mengingat untuk mencapai di titik Lesti sekarang ini tentu bukanlah perjuangan yang mudah, melainkan penuh dengan pengorbanan dan air mata. Bahkan ayahanda Lesti sungguh terharu. Niat sebenarnya Lesti untuk berjuang di dunia hiburan adalah untuk membahagiakan orang tuanya. Selain itu, ayahanda Lesti berbangga karena Lesti kini telah memiliki mobil dan rumah atas kerja kerasnya selama ini. Kalau dibilang masuk kriteria saya, siapa sih orang yang gak mengagumin sosok wanita yang selalu memprioritaskan orang tuanya dan orang yang selalu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Dan itu menjadi kamu kagum pada dia gitu? Ya, saya kagum dan saya yakin juga banyak orang juga ya yang mengagumi sosok Lesti, bukan hanya saya. Ya, sebagai orang tua ya bersyukur ya, kan perjuangannya Dede dari awal sampai saat ini ya artinya nggak sia-sia ya. Selain dari karir nyanyi, dia juga udah merangkak ke bisnis ya. Alhamdulillah sih, karena kan anaknya juga pejuang keras gitu ya. Balik lagi, saya bersyukur aja sih, lebih bersyukur karena kan ya kata saya tadi juga nggak sia-sia perjuangan dia, dan memang cita-cita dia pengen membahagiakan orang tua. Ya alhamdulillah satu demi satu tuh udah terwujud gitu. Sampai sekarang terus ini dia udah mulai dari kendaraan dan merangkak ke rumah. Ya alhamdulillah gitu. Ini salah satu rumah impian Dede nggak sih Ayah? Ya termasuknya, yang penting kan kalau rumah yang penting bisa tidur. Nggak perlu mewah-mewah juga, yang penting kita bisa kumpul, bisa nyaman di rumah gitu. Ayahanda Lesti pun berkisah bagaimana detik-detik perjuangan menemani Dede di awal-awal mengikuti audisi kontes dangdut. Pertama kali menginjakan kaki di Jakarta dan untuk menuju lokasi syuting harus menempuh berkilo-kilo jauhnya dengan berjalan kaki. Dikarenakan pada masa-masa berjuang, Lesti dan sang ayah belum memiliki kendaraan bermotor pribadi. Perjuangan 6 tahun yang lalu yang kini dikenang manis oleh ayahanda Lesti karena benar-benar menemani Lesti dari nol hingga kini berada di tangga puncak kesuksesan.
Tidak hanya ayahanda Lesti, Rizky Bilar pun terpukau dengan perjuangan Lesti dan menyebut Lesti dengan sebutan berlian yang bersinar dalam keluarganya. Ya seperti yang saya udah berulang kali bilang bahwa Lesti ini seorang yang memang ibaratnya berlian yang bersinar di dalam keluarganya gitu. Seorang yang bisa dibilang emang ini adalah tulang punggung keluarga dan makanya dan sangat orang yang sangat memuliakan orang tuanya sih dalam hal apapun. Karena saya lihat justru itu salah satunya yang saya tangkap gini, dia ya mungkin dia ngerasa dengan kesederhanaannya daripada dia hidup berfoya-foya dia lebih baik untuk ngasih itu buat orang tuanya gitu daripada hidup berfoya-foya yang saya tangkap. Dan itu suatu hal yang bisa menjadi inspirasi banyak orang. Ya dulu waktu kita pertama ke Jakarta kan Dede ngalamin ya, Dede sama saya ya perjalanan dari awal menginjakan kaki di Jakarta. Nah sempat pertama syuting ke Cibubur, kita juga di situ karena waktu itu juga kita belum punya kendaraan, sempat jalan kaki berkilo-kilo menuju tempat syuting. Dan situ juga kita harus nyari tempat kosan dadakan sampai selesai syuting jam 11 malam nyari tempat kosan sampai jam 2, masih untung ada orang yang baik hati juga waktu itu. Nah di situ juga dia pernah ya bercerita ya Bapak atau punya angan-angan juga dia Pak, nanti seandainya Dede udah sukses ya kita cari rumah lah walaupun kecil, yang penting kan kita bisa tidur, bisa bawa keluarga juga gitu. Pernah punya cita-cita seperti itu. Dan sampai di sini tuh ya bukan perjalanan yang cepat juga sebenarnya, cukup lama juga. Kita kan 5 tahun, 6 tahun sekarang kan. Mulai dari ngontrak ke sana, dari Dan Mogot pindah ke Gang Pentil, dari Gang Pentil ke Modern. Ya, alhamdulillah sekarang terakhir di sini udah di rumah sendiri. Yang pertama kita ngontrak di depan Season City ya. Ya di situ. Situ dedenya nggak betah. Ya baru 3 hari dia minta pindah karena waktu itu juga pas syuting di Cibubur ya. Kita ngontrak di Cibubur kurang lebih lah 2 minggu karena kan syutingnya juga 2 minggu waktu itu. Nah, selesai dari situ pindah ke Dan Mogot. Nah, di situ paling lama di Dan Mogot waktu itu sampai 3 bulan 4 bulan di situ. Nah, dari situ langsung pindah ke Tangerang ke sini ke Gang Pentil gitu. Berarti 4 kali sampai yang ini ya? Ya, sampai rumah sendiri. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Iya, seperti itulah yang kini dirasakan oleh Lesti. Berjuang dari panggung-panggung kecil hingga mengikuti audisi kontes dangdut dan dengan penuh keyakinan akan memenangkan kontes dangdut tersebut hingga akhirnya mimpi Lesti kini telah menjadi kenyataan. Salah satu buah kerja kerasnya adalah rumah yang kini dijadikan tempat berteduh dan berkumpul Lesti dengan keluarganya. Sebenarnya gimana ya? Kalau buat saya ya paling bersyukur karena cita-cita anak saya udah terwujud. Dan ya gimana ya walaupun anak saya yang beli atau yang punya anak saya juga ngikut benar-benar bahagia karena ya nggak sia-sia lah perjuangan dia gitu. Walaupun saya nggak merasa memiliki rumah saya enggak, tapi kata dia juga bilang ini memang rumah buat keluarga, bukan rumah Dede juga. Itu hanya buat keluarga aja, kumpul di sini gitu. Selain rumah yang kini menjadi kebanggaan dari Lesti, hasil dari kerja kerasnya, Lesti pun juga memiliki mobil yang dijadikan untuk alat transportasinya untuk mempermudah mobilitasnya di dalam dunia hiburan. Namun, walaupun kini Lesti telah menggapai kesuksesan dan pundi-pundi terus mengalir kepada Lesti, namun Lesti tetaplah sosok yang sederhana. Dan kesederhanaan itulah yang membuat Rizky Bilar terkagum-kagum. Sehingga dengan kesederhanaan Lesti di tengah puncak karirnya membuat terlihat elegan di mata Rizky Bilar. Ya, oke, itu prinsip. Ada beberapa orang tapi yang saya lihat
Lesti dengan kesederhanaan seperti itu dia justru kelihatan elegan. Ya kembali lagi artisnya, ada yang emang kelihatan wah ngejreng, glamor. Tapi ya Lesti emang begitu orangnya, emang dengan kesimpelnya, dengan sesuatu yang mungkin sederhana, tapi bagi saya pribadi sendiri menilai itu termasuk yang penampilan yang elegan gitu dari Lesti. Ya mungkin dia menurut ya kalau saya pribadi ya penampilan elegan. Ya mungkin menurut Lesti dia nggak perlu ngejual penampilan yang ngejreng tapi dengan suara yang luar biasa. Saya juga sering itu lihat mobil itu kayaknya dia kalau dibawa ke kampung enak loh. Beli itu ya udah beli yang second aja kata dia. Malah saya juga sempat di 2016 itu yang kemarin pas ya udah cari yang second gitu, ternyata si dedenya nggak mau, jangan beli yang second, beli aja yang baru. Langsung beli yang alhamdulillah ya besoknya mau 2 hari mau lebaran, hari ini dapat gitu. Walaupun ya agak ngutang dikit. Ya alhamdulillah pokoknya kita udah kakaknya dapat ya, walaupun ya masih tetap kita mobil bersama gitu. Kadang-kadang ya kalau kakaknya ke Bandung pakai yang Pajero dia, terus si Dede yang ini. Kalau misalnya ini di rumah yang Pajero dipakai sama Dede gitu. Oke, setelah tadi kita menyaksikan bagaimana Rizky Bilar terkagum-kagum dengan perjuangan Lesti yang dimulai dari nol hingga kini bisa sukses, dan juga ayahanda Lesti yang merasa bersyukur atas pencapaian Lesti, maka di segmen Cumi Camp In Depth selanjutnya, ayahanda Lesti ungkap bagaimana masih ada impian Lesti yang belum tercapai. Lalu, apakah impian Lesti yang belum tercapai itu? Saksikan di segmen berikutnya hanya di Cumi Camp In Depth. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah tadi kita dengarkan bagaimana Rizky Bilar dan ayahanda Lesti terharu dengan kisah perjuangan Lesti dari nol hingga kini sukses di dunia entertain. Maka di segmen kali ini, Cumi Lovers akan mendengarkan bagaimana ayahanda Lesti ungkap jika masih ada keinginan dan impian Lesti yang belum tercapai, yaitu memberangkatkan keluarga Lesti naik haji. Selain ingin memberangkatkan keluarga naik haji, Lesti pun ada keinginan terbesar lainnya, yaitu ingin membangun masjid. Kayaknya sih kalau untuk itu udah apa sih nggak ada, cuma nggak tahu juga sih dia, karena dia pengen membawa keluarganya berangkat haji gitu, insya Allah. Dan dia juga punya cita-cita mau bangun masjid katanya gitu kan, itu ya mudah-mudahan tercapai. Kira-kira pengen bangun masjid di mana ya? Apakah entah ya, itu kan baru dia rencana. Yang mudah-mudahan tercapai gitu aja. Dan dia yang paling itu pengen berangkat haji gitu katanya, pengen berangkatkan mama sama bapak haji. Selain ingin memberangkatkan keluarga Lesti naik haji bersama, keinginan Lesti yang sudah lama ingin Lesti lakukan adalah menyembuhkan penyakit dari ayahanda Lesti. Namun, keraguan dan banyak pertimbangan masih difikirkan oleh ayahanda Lesti. Walaupun secara materi, Lesti telah menyiapkan demi kesembuhan sang ayah tercinta, namun hingga kini ayahanda Lesti masih belum memutuskan untuk segera menjalankan operasi guna mengangkat penyakit yang dideritanya. Ya dia tuh pengen ngobatin bapak aja sih, gitu katanya kan. Nah, dia yang pertama mengikuti audisi juga tujuannya tanpa sepengetahuan saya, dia punya cita-cita untuk mengobatin saya itu. Itu saya yang paling dan ya karena tujuannya dia pengen ngebahagiain orang tua, ya itu yang paling ya, satu pengen ngobatin saya, terus dia punya cita-cita pengen pengen membahagiakan orang tua, ya itu yang selalu saya ingat. Seperti apa sih ya? Ya susah cerita sih. ya alhamdulillah, mungkin kalau dilihat dari fisik saya sehat, cuma ya sebenarnya kalau yang ngerasain saya
Ya mudah-mudahan sehat. Satu itu ya mungkin karena keraguan-raguan saya juga. Keduanya bukan berarti saya nggak menghargai perjuangan anak saya atau ya cita-cita mulianya dia pengen ngobatin saya, bukan. Tapi ya satunya saya masih ragu dengan pengobatan itu. Terus keduanya saya pikir ini saya udah tua gitu ya. Kayaknya jangan, kan itu berobat juga bukan pakai uang kecil-kecil gitu. Terus walaupun si Dede ya udahlah buang berapapun ayo berobat katanya. Yang penting Bapak sembuh. Tapi saya di situ nggak yakin, ya keraguan-raguan saya ada. Ya kalau sembuh, kalau enggak ya gitu kan. Terus ya kan saya juga udah tua lah, nggak diobatin juga nggak gitu. Jadi ya mungkin karena saya ragu-ragu aja, intinya mungkin gitu aja. Setelah tadi kita dengarkan impian Lesti yang belum tercapai, maka kita beralih ke segmen berikutnya di Cumi Camp In Depth, yaitu bagaimana komentar para selebriti seperti Andre Taulany dan Indra Bekti terhadap kedekatan Lesti dan Rizky Bilar yang sampai viral di media sosial. Saksikan di segmen Cumi Camp In Depth berikutnya. Setelah tadi kita mendengarkan bagaimana impian Lesti yang belum tercapai, seperti memberangkatkan satu keluarga besar Lesti berangkat haji dan juga membangun masjid, maka kini beberapa selebriti seperti Andre Taulany dan Indra Bekti berkomentar tentang kedekatan Lesti dan Rizky Bilar yang hingga kini masih saja menyedot perhatian masyarakat, baik di media mainstream maupun di media sosial. Lalu seperti apa Andre Taulany dan Indra Bekti melihat kedekatan antara Lesti dan Rizky Bilar? Benarkah Indra Bekti sampai mendoakan suatu saat nanti Lesti dan Rizky Bilar dapat menjadi sepasang kekasih dan bersanding di pelaminan? Ya udah sukses aja lah, langgeng-langgeng aja. Tapi ngelihat secara personalitinya seperti apa nih dari keduanya? Cocok, bagus. Cocok. Ngikutin juga gak berita-beritanya di sosmed dan dukungan-dukungannya gitu? Saya cuma dengernya tapi nggak ngikutin banget sih. Kan viral banget tuh. Pasangan viral, terus pasangan yang viral kedua Sule Natali. Karena yang luar biasa tuh support buat Leslar nih, para pendukung-pendukungnya, follower-followernya, fans-fansnya gitu, lumayan luar biasa buat untuk support mereka berdua ini gitu. Intinya terus dukung mereka untuk mereka biar tetap bisa langgeng. Doain aja mereka bisa tetap bersama, saling saya menyanyi, karirnya makin bagus dan cepat nikah deh gitu. MC-nya aku ya. Nggak usah ngalir aja. Kalau bisa berkarya. Kalau enggak ya udah. Karena kan kalau kita cuma sekedar ngikutin hawa nafsu, buat apa, nggak akan berkah ke depannya. Jadi ya udah, dia mah kalau bisa ya kerjain, kalau enggak nggak usah, buat apa gitu. Karena berbuat sesuatu kalau kitanya nggak seneng, nggak nyaman, untuk apa kan? Ya pokoknya mas sekarang mah kan banyak kerjaan yang bareng-bareng. Ya, ya mudah-mudahan. Kenapa mah? Kok mah? Tadi Wah ded. Tambahan mah. Ya menjalin silaturahmi, chemistry dengan baik, menjaga hubungan baik. Apalagi kebetulan kita ngos bareng ya, Tasbih, dan emang membutuhkan chemistry ya. Iya. Betul. Bersyukur lah, pasti bersyukur dengan ibadah. Iya dong. Ya, dengan selalu ingat, karena setiap apa yang Tuhan beri ya itu yang terbaik gitu ya. Ngomong apa sih? Setiap apa yang sudah Tuhan kasih itu harus Iya, harus kita syukurin apapun itu ya, baik buruknya, dan yang buruk aja itu hal baik loh, harus kita bersyukur juga. Ada hikmah di balik sesuatu itu. Betul. Buruk dulu baru nanti baik. Pancing lagi terus. Indra Bekti pun mengatakan jika dirinya benar-benar berharap kepada Lesti dan Rizky Bilar dapat langgeng tidak hanya di masa-masa viral seperti ini, melainkan dapat memanfaatkan momen yang sedang mereka miliki saat ini sebagai ajang untuk berbuat kebaikan kepada sesama. Amin. Iya, mereka ini memang pasangan kalau boleh dibilang sweetheart-nya Indonesia saat ini gitu. Kalau dulu kan ada Ana Ashanty gitu, atau ada siapa lagi tuh dulu ya, pokoknya yang mereka pasangan fenomenal dulu lah ya. Nah, kalau sekarang ini masih muda, mereka masih seger-seger gitu kan, dan ternyata mereka akhirnya
menjadi pasangan gitu. Ya apalagi mereka ini cukup disenengin banyak orang gitu, dan pasangan yang heboh lah ya gitu di medsos gitu. Mereka berdua ya cantik, sama ganteng, suaranya sama-sama bagus. Mereka bisa memanfaatkan momen ini dengan baik. Semoga ini bisa jadi apa namanya ya, momen mereka ya untuk bisa berbuat kebaikan itu sih. Dan mereka banyak banget kok melakukan hal-hal yang baik gitu ya, amalnya banyak gitu. Mudah-mudahan ya langgeng lah mereka gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.